Alhamdulillah kita diberikan syariat ini untuk senantiasa menambah kebaikan kita untuk hari ini dan lebih-lebih lagi untuk hari akhirat nanti. Semoga hati kita senantiasa terpaut dengan cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ikhlas itu berat. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang hebat. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 2011. 161 Hijriah. Imam yang merupakan salah satu dari 4 imam rujukan fatwa di zaman itu. Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Malik di Hijaz, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, dan Al-Auza'i di Syam. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu atau ashadda alayya min niyyatin. Tidak ada yang lebih sulit aku rawat, aku pelihara daripada niatku. Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, salah seorang dari 4 imam fikih yang masyhur. Ada yang hafal mazhab yang 4? Yang hafal tunjuk tangan. Mazhab fikih yang 4. Imam mazhab yang 4. Tak ada yang tahu? Kan tak belajar mazhab si kecondor. Hah? Tak apa mazhab? Apa aja Ustaz? Hah? Tak apa imam mazhab yang 4? Abi dek ko lamang, dek lamang. Ada yang tahu? Imam Syafi'i itu Imam Hanbali mantap. Hanafi, Maliki. Tak ada topik cik no. Itu tak namanya mazhabnya roh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab mazhab Hanafi, nama imamnya Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i nama imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab Hanbali nama imamnya Ahmad bin Hanbal. Mazhab Maliki nama imamnya Malik ibn Anas. Ulang lihat. Imam mazhab yang 4 tadi. Yang pertama Abu. Yang kedua Imam Malik, mantap. 3 Asy-Syafi'i, mantap. Yang kelima Ampe Yang kelima dah ada orang. Yang keempat Ahmad bin Hanbal. Taib. Kami Masya-Allah. Ini yang buku kadang kah? Masya-Allah. Fadhil. Zakat dia lupa usul nanti. Dia Allah apa dong? Ada nama ulang? Tak ada orang. Alhamdulillah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab yang 4, mengatakan an-niyatu hiyal khinaq, yaitu yang menyesakkan nafas orang-orang saleh. Kalau awaknya tak juga ikhlas dia, tak tasono hilang ikhlas dia. Samun. Tapi mereka merasakan beratnya itu. Beratnya ikhlas. Oleh itu, ikhwani fillah, Allah jadikan balasan untuk orang-orang ikhlas itu balasan yang luar biasa. Coba lihat, ada 7 golongan yang dilindungi pada hari kiamat di padang mahsyar dari teriknya matahari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa je? Baik. Saya sebut yang 7 golongan yang dapat lindungan tu.
7 golongan dapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Cik je nak habis. Subhanallah. Siapa nak habis? Tak jurah. Tak pejak dan dulu. Satu, imamun adil. Sudah itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Terus wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fala ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu hasabin wa jamal fa qala inni akhafullah. Jelas? Semua ini adalah orang-orang yang ikhlas. Satu, imamun adil. Imam, pemimpin yang adil. Tidak akan dapat pemimpin adil kecuali pemimpin yang ikhlas dalam menjaga rakyatnya. Kalau ada tabayang boleh modal, tak ada citur. Kan ya? Kalau masih berlumba je pun nak jadi, alunya ada citur ikhlas. Ya tak? Berlumba je pun nak jadi, alunya jadi, nak ikan masuk adil dulu. Apalagi kalau pakai bayu. Ada pun lagi pakai bayu. Ila insyaAllah. Kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid. Kenapa masjid? Sebab masjid adalah tempat yang paling mendekatkan kepada Allah. Makanya orang yang menjadikan kuburan tempat berpaut hatinya, jangan harapkan ikhlas. Tak ada ikhlas. Karena hatinya bercabang. Hatinya bercabang. Ia mencintai Allah, tapi lebih mencintai wali. Kemudian orang yang bersedekah, tidak tahu tangan kiri apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, disembunyikannya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak tahu orang. Kemudian anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda bisa taat itu karena ikhlas. Sebab sepaya-paya taat tu ketemu dosa. Kan ya? Mungkin lalu dah mau pergi haji kalau lalu sampai 40 tahun umurnya. Payah buat pergi haji dulu. Ya kan ya? Nyobain niat je buat apa maksiat tu. Asyik kini lah tua. Anda dah pergi haji lah. Nanti 25 tahun. Nyata lu ketemu awak nak pergi dah. Lalu sampai umur 40. Kalau ada je niat buat dosa, tentu tak mau pergi. Kalau pergi haji lah, niat buat dosa masih ada. Baik. Rajulun zakarallah khaliyan. Orang yang berzikir pada Allah di saat sendiri, fafadat aina, mengalir air matanya. Air mata apa? Air mata rindu pada Allah. Kalau ikut-ikut orang nangis banyak misalnya. Atau boleh bawang di mata lah. Tapi kalau yang benar-benar ketika sendiri, makanya Allah beri balas dengan la tamassun nar ainan bakat min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang ketujuh, seorang seorang laki-laki diajak bermaksiat oleh perempuan cantik dan punya jabatan. Ancak jale cinan wade, cinan matuk kanan. Cinan matuk kanan. Ancak cinan selewok kanan. Lama. Pangkat membuat dia aman dari tuntutan. Ini kalau beko dilaporkan laki gubernur, laki bupati, laki ajo, kan ya? Sebagaimana Zulaikha terlindungi karena suaminya raja, pada dia yang salah. Yusuf yang masuk penjara, Yusuf yang menolak, Yusuf pula nak tahan. Kan ya? Makanya disebut oleh Nabi zatu hasabin wa jamal.
punya jabatan untuk melindunginya, dan punya kecantikan untuk menarik dirinya. Tapi apa kata laki-laki itu? Inni akhafullah, saya takut pada Allah. Dia tidak mau. Tidak bisa lakukan itu kecuali oleh orang yang ikhlas. Kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, itu juga kisah-kisah ikhlas. Yang satu ada yang ingat kisah yang 3 nih? Yang satu apa amalannya? Lupa je sodo. Esok jembeli beri ayo lu. Ambil lupa kaji. 6. Satu orang yang punya ayah dan ibu, yang setiap hari disiapkannya makanannya. Satu hari terlambatnya pulang bersusu. Lalu ayah jamaah. Ayah dan maknya dah tidur. Tapi dia pertama tidak mau dia bangunkan, takut mengganggu tidur orang tuanya. Awak bosu amat bukan lolok je ayah ke ya. Ayah bosu kan lolok tak mencak-mencak kayaknya. Nak boleh gulung, tak tahu nanti ayah jaga dulu. Nak boleh bungkus ah. Ini ndak, anak dan istrinya lapar menangis, tapi dia tak bangunkan orang tuanya. Dan mereka tidak mau pula makan dulu sebelum ayah dan ibunya makan. Ndak. Lihat telur. Ndak masuk awak ni. Ndak masuk dah. Masuk nominasi ndak. Kan dak lalu lah mak pada bini dak ada citur. Yang kada dak lalu bini pada. Jadi pada bini pada amak. Hanya bini tu dia dapat lah anak macam itunya. Gue minta macam itu dah. Jadi kalau dak Cina dapat lagi dapat anak macam ni kau ke awak, macam itu lu suruh belaki awak ke omaknya. Tak berontaknya. Lihat kaum muslimin, akhirnya Allah gerakkan sedikit. Kalau kau tahu itu ikhlas karenamu, maka keluarkan kamu, diberikan. Yang satu lagi, yang satu, dia punya anak paman yang cantik dan menarik. Pernah dia lamar tapi ditolak. Pas di musim paceklik, musim susah, datanglah anak itu minta pinjamkan uang. Ini oleh Babiti, saya mau dengan syarat engkau serahkan dirimu padaku. Dalam keadaan terpaksa, anak paman itu menerima. Tapi di saat akan terjadi, tak ada lagi yang menghalangi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dia katakan, ittaqillah la taquddannal khatama illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah, jangan coba-coba melakukan kecuali dengan hak, dengan nikah. Lalu dia tinggalkan, mendengar ittaqillah, dengan ikhlas dia tinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, juga uangnya tidak dikembalikan lagi, karena gara-gara uang itu dia bikin dosa. Jadi kalau ada kok motor atau gitu buat dosa, buang motor dulu. Kok gitar atau buat dosa, buang gitar dulu. Kan ya? Kok bini? Kok bini atau gedenya buat dosa aja? Buang juga niron. Tapi ada bisa juga hanya kan. Tapi kalau ada bisa dibaiki, ya tidak apa kalau bisa diperbaiki. Ma'asyarul kiram. Yang ketiga, akhirnya Allah, ya Allah, kalau kau tahu aku melakukan benar-benar kerenamu, susah nak meninggal kau itu dulu. Susah, berat, tapi mereka bisa, sehingga Allah berikan mereka kelapangan dan keselamatan. Yang ketiga, seorang punya anak buah, bekerja dengannya dengan upah. Tiba-tiba sang anak buah ini pergi tanpa pamit dan belum menerima gaji. Awak kalau sampai nak buat pay selalu nerima gaji, alhamdulillah, jelek balik jong lainnya. Kan ya? Itu rata-rata manusia. Tapi yang ini ndak ikhlas. Lalu upah ini ndaklah banyak segantangnya. Segantang. Tahu segantangnya? 1 sak gandum. Lalu dia kembangkan. Tanam gandum, dijual, habis itu dibelikan ke kambing. Ayatnya dia ikhlas gaknya, berkembang pula sapi itu sampai 1 lembah itu penuh dengan kambing tadi. Dah berapa tahun datang orang tu, datang, "Cum, upada alu lembah yulihnya." Apa kata Ju tadi? Ya, ndak ngiwangi, kok ngelawak ngiwangi luru kan? Ndak. Tih. Kan padang kambing yang di lembah itu,
Iya, itu upahmu semuanya. Jarang raju coba ende nombor. Nggak kan terbayang. Dikiranya berolok-olok. Atas kharuminni. Apakah kamu ingat mencela apa nama berolok-olok saya? La, saya tidak berolok-olok. Benar-benar itu milikmu. Masya Allah, tidaklah ada tanya-tanya berapa biaya operasional. Tak ada, basa-basi dibawa semuanya. Tolong aja. Awak melihat wassalamu kau tak bau barang. Sudah itu diangkut sudah, tak ada basa-basi kan ada. Sudah lenyok lain tak jolib, tak minta izin. Sudah itulah paling awal haratonya di bosodo. Ayatnya mau. Gawat lah model sih. Berat ujiannya. Tapi apa? Dia sanggup. Artinya ya Allah, kalau seandainya engkau tahu bahwa itu ikhlas kulakukan karenamu, selamatkan kami mimman nahnu bihi. Allah selamatkan. Jadi ikhlas itu karena berat, maka timbangannya sangat berat. Makanya kaum muslimin, apa ikhlas itu? Para ulama susah mendefinisikan ikhlas. Ya, definisi sederhana. Ayyastawiya sirruka wa alanuka, yaitu sama keadaanmu ketika sendiri atau ketika berada bersama orang lain. Itulah ikhlas. Sama ketika sendiri dan ketika bersama. Kok sujud ketika sholat sorang-sorang panjang, tengah mau jadi 7 atau sebaliknya. Tapi ketika mau sambung tak kena murah, ketika sorang tak kena laju. Barangkali wallahu alam. Sah? Yang kedua, tarku nazaril khalq limudawamati nazaril khaliq. Mengabaikan pandangan makhluk karena mengutamakan pandangan sang khaliq. Artinya apa? Dipuji tak dipuji, kita tetap melakukan. Diangkat, diapresiasi, atau ketika diturunkan, sama mundur semangat. Makanya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika dia berperang tak pernah kalah. Setiap perang tak pernah kalah sejak zaman jahiliyah. Akhirnya Umar khawatir. Coba lihat bagaimana Umar menjaga akidah umat agar tidak mengkultuskan orang. Awak bahasa aku boleh jadi keramat aja lah. Tak kena bahasanya ke dapur, bahasa tak keramat lah. Tiba kubuan bahasa Umar radhiyallahu anhu dilihatnya dalam setiap peperangan menang terus. Coba bayangkan 15.000 pasukannya ketika di perang Mu'tah menghadapi 300.000 orang pasukan, bisa kalah 300.000 melalui 15.000. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu perintah untuk Khalid diganti di atas puncak prestasi, tiba-tiba diganti. Masya Allah, ada jangan tersinggung di antara anak buahnya. Bapa aja panglima. Jadi panglima menjadi pasukan biasa. Kamu aja berjihad lah. Apa kata Khalid bin Walid? Saya berjihad lillah, bukan untuk Umar. Jadi dimanapun posisi saya diletakkan, saya berjihad lillah. Karena yang dinilai Allah bukan posisinya, tapi apa yang ada dalam hatinya, niatnya. Sahih? Kenapa tak? Yang syahid tak duli nak jenderal, nak kopral, yang syahid tetap masuk surga tanpa hisab, kecuali kalau ada hutang. Aku nampak ya Asia. Ya, kecuali kalau ada hutang. Jadi kalau ada hutang copet selesai, atau copet diikhlaskan. Sebab diikhlaskan. Masyaallah kiram. Jadi berat. Ikhlas itu berat, tetapi timbangannya sangat berat. Dialah punca segala kebaikan dunia akhirat. Karena azan, kita dengar azan dulu ya. Nanti kita sambung. InsyaAllah tidak berat-berat. Nah, baik.
Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi tadi para ulama-ulama besar mengatakan ikhlas itu berat, menyesakkan nafas. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, fa inna an-niyata tataqallabu alayya, dia selalu berubah-ubah. Dan kalau dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang ikhlas itu punya rahasia. Kalau kita amati Al-Quran dan hadis, pertama ayat tadi yang dibaca oleh imam. Ada imam baca ayat pertama? Oh bukan, kemarin dalam surat lam yakunil ladzina kafaru al-bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah, mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Sebab misi hidup ini semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana beribadah kepada Allah? Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Lalu apa yang membuat orang ikhlas? Supaya ikhlas itu mudah, ikhlas itu didapat, maka sebab pertama, kalau kita amati Al-Quran dan Sunnah, semuanya mengatakan ikhlas itu tak mungkin didapat kecuali dengan tauhid. Mukhlishina lahuddin, sambung, hunafa. Apa makna hunafa? Orang yang bertauhid. Kalau kita tafsirnya dilihat di Ibnu Katsir misalnya atau lain, ma'ilun minasyirki ila tauhid, yaitu condong dari syirik ke tauhid. Artinya hunafa, hanif adalah orang yang bersih, orang yang mengikhlaskan, orang yang tulus, orang yang memurnikan tauhid. Kita lihat lagi, orang beribadah yang mau ikhlas adalah orang yang bertauhid, seperti dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi semuanya menjadi mudah ketika kita bertauhid. Maka benarkan tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka minasyirk. Saya adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Tidak membutuhkan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan amalan, melakukan syirik kepadaku pada amalan itu, aku tinggalkan dia dengan syiriknya. Makanya amalan sebesar apapun tapi tidak ikhlas, tidak ada tauhid di dalamnya, menjadi habaan mansura, menjadi seperti debu yang ditembakkan angin. Tahu tidak debu diterbangkan angin? Bisa ditangkap? Coba buat nanti lomba menangkap debu. Susah, hilang. Walaupun sebesar gunung Hama, walaupun sebesar langit dan bumi amalan kita, tapi kalau tidak bertauhid maka tak akan ikhlas. Oleh sebab itu semua perkara yang bisa merusak tauhid wajib dijauhi. Jauhi. Seperti mengambil perantara antara kita dengan Allah, atau meyakini sesuatu yang merupakan hak Allah pada hamba-hamba Allah, sekalipun itu pada malaikat, sekalipun itu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dijauhi. Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang itu ringan dan ikhlas adalah yakin akan pertemuan dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab di pertemuan itu tak ada yang tersembunyi. Yang ikhlas akan nampak, yang tidak ikhlas akan terkuak. Maka tahu tak kalian siapa orang yang pertama dimasukkan ke neraka dari orang-orang yang beriman? Hah? Orang yang amalannya besar-besar, amalan yang sangat tinggi nilai. Siapa? Satu, qari'ul Quran, alim, ulama. Kedua, kedua, orang yang mati syahid. Besar amalnya? Besar. Dia menafkahkan dirinya di jalan Allah dan hartanya. Awak menafkahkan sebagian hartanya payah kan? Ambil tidak 50.000, 5 juta, entak-entak kaki. Susah. Ini enggak, jiwanya, hartanya diserah kepada Allah. Besar? Besar. Yang ketiga, orang yang rajin berinfak sana sini, dermawan. Jadi orang-orang yang hebat-hebat ini bukan langsung selamat, berbahaya. Makanya Imam Ahmad ketika gharghar, datang syaitan kepadanya. Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad, kamu selamat dari saya Ahmad. Kata Imam Ahmad, belum. La ba'du, la ba'du. Sampai kapan baru aman? Setelah kaki kita masuk ke dalam surga. Kalau masih dunia tidak ada aman. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa kata Nabi? Yu'ta biqari'il Qur'an yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat datangkan qari'un. Sebelumnya Nabi SAW mengatakan awwalu ma tusa'aru alaihi yaumil qiyamah. Orang yang pertama dinyalakan api neraka baginya, yang pertama adalah qari'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Wa yu'allimu, dan mengajarkannya. Fa yu'ta bihi fa arafahu Allah ni'am fa arafaha. Allah lihatkan, Allah baca kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kau aku mudahkan menghafal Quran, iya. Kau dapat ini dan itu dari iya. Itu semuanya nikmat yang ada di dunia yang dia dapatkan dengan Al-Quranul Karim atau dengan selainnya, diakui. Ya. Madza fa'alta bidzalik? Apa yang kau amalkan dengan Al-Quran yang kau hafalkan? Apa katanya? Qara'tu fikal Quran wa aqra'tuhu. Saya baca Al-Quran di jalanmu dan aku ajarkan orang baca Al-Quran karenamu. Allah tahu tidak isi hatinya? Tahu tidak? Kalau Allah tahu tidak bisa kita berbohong lagi. Kadzabta, kamu bohong. Innama qara'tal Quran liyuqal innahu qari'. Kamu baca Al-Quran, hafal Quran supaya dikatakan ini qari internasional, ini qari penyataan. Qari sabil Raudatus Salam. Raudatus Salam. Ya Syekh, waqad qil, itu sudah kau dapatkan dulu selembar sertifikat, lalu naik ke atas pentas, dikasih hadiah. Hadiah mau ibunya. Rugi kita. Maka ingat, bertemuan dengan wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang di sisi Allah itu baqin, kekal. Yang di sisi kita habis. Akhirnya sahabu bi ala wajhi fi nari jahannam. Lalu diseret di atas mukanya masuk neraka jahannam. Mau? Jadi baca Quran lillahi ta'ala. Ajarkan Al-Quran lillahi ta'ala. Bagaji tidak masalah. Memang di dunia orang itu semakin ikhlas diberi seikhlasnya. Ya, semakin ikhlas diberi seikhlasnya. Maka guru-guru Quran paling ketek gaji. Apa sebab mereka orang ikhlasnya? Baik seikhlasnya. Kita tengok di anggaran di pemerintah tuh yang paling kenek gaji guru TPA, anak mati ibu semester, potong pajak. Kan ya, ada potong lah, dia kembali sekolah lagi. Allah Ustaz. Allah naya alun. Entahlah ya. Nah, memang subhanallah. Jibang Umar juga kan? Iya. Kau mudah-mudahan di elementary Nasaruddin Umar ada Umar sekian kan? Adi soal mudah-mudahan ada doa mudah-mudahan dinoyong dari contoh Umar. Radhiyallahu ta'ala. Umar memberi gaji pada guru Quran 10 dinar.
Sedinar kini 7 juta. Jadi 10 lah. 70 juta. Kalau 5 tahun dah habis 70 juta gaji. Itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ndak je gaji dunia ndak je kan mulia, ajen sampai akhirat hilang. Gaji dunia ndak akan mulia, akhirat jangan sampai hilang. Pejam-pejam mata jen cece je lah gaji-gaji sekian. Tapi kalau dapat jen, kau dibayar uang jen dia. Jadi tolak kan ada rumus menolak lah. Tapi jangan itu yang diharapkan. Jelas? Kemudian datangkan orang yang ahli infak. Diberikan Allah SWT fa'arrafahu ni'amu fa'arrafaha. Dia tengokkan harta-harta yang dulu dia nikmati di dunia, dia akui, iya dapat, betul. Madza fa'alta, apa yang kau lakukan dengan harta yang banyak itu? Ayat lebih banyak ayat. Ma min wajhin lil khairi illa wa anfaqtu fihi ya rabbi. Tidak ada pintu kebaikan kecuali aku sudah berikan hartaku di situ. Masjid aku buat, sekolah aku buat, apa lagi? Tahfiz aku buat. Halakat-halakat saya hidupkan. Saya orang dermawan. Kata Allah, katanya tadi fika, karenamu. Allah tahu niatnya. Kadzabta innama fa'alta liyuqal jawad. Kamu orang pemurah, donatur. Hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Ini orang-orang hebat ini. Makanya kita kalau melihat orang-orang yang pemurah, ya jangan disanjung, tapi doakan. Semoga Allah beri dia keikhlasan. Tidak dipuji pun dia tetapnya memberi. Tidak dipuji, tidak tetap memberi. Doakan mereka jadi orang-orang ikhlas. Dan tentu saja kita sendiri harus memulai untuk ikhlas. Nah, kita sendiri yang memulai untuk ikhlas. Berat, tapi ada rumus yang nanti yang memudahkan. Masyaallah karam. Lalu didatangkan orang mujahid tadi, sama berjihad fisabilillah, tapi ujung-ujungnya Allah tahu isi hatinya, liqal innahu suja', pemberani, kesatria. Waqad qil, gelar itu sudah kau dapatkan dengan bintang Mahaputra. Misal, sah dengan penghargaan. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan gara-gara yang tidak seberapa kita merusak amal kita. Merusak amal kita. Baik, yang baru kedua ya. Dua kan? Yang ketiga. Yang membuat ringannya ikhlas itu adalah khusyuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu kita cari sebab khusyuk itu. Khusyuk itu tidak mungkin ketika pikiran masih banyak bercabang. Oleh sebab itu maka diretas itu cabang-cabang itu. Maka pekerjaan-pekerjaan kita menjelang waktu salat tidak usah dibuka dulu. Contoh awak sebagian akuntan jangan mulai metong piti menjelang azan zuhur, tu payah ninggal kan ya. Atau sebagai apa namanya pokok ama-ama dokit zuhur bawa masak ya, goreng nyak goreng tengah-tengah ke desa tiga nah sah awak macam itu baru mulai nimbang menjelang azan. Atau pengurus-pengurus bila rapat mulai minit jalan azan. Apa senang azan itu pada debat panjang? Nah, selesai. Ini tidak membuat khusyuk. Nah, khusyuk itu gimana? Kalau Allah mendefinisikan wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu sangat berat illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kembali lagi, orang yang yakin bertemu dengan Allah pasti khusyuk. Tapi yang tidak yakin atau setengah yakin, sejauh mana yakinnya sejauh itu pula khusyuknya. Sejauh mana khusyuknya sejauh itu pula ringannya. Kenapa orang bisa imam baca ayat surah Al-A'raf di rakaat pertama solat maghrib pendeknya, awak baca surat An-Nasr apa namanya? Coba baca surah An-Nasr. La ilaha illallah, tak jawab lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah.
Panjang kan? Maaf ikut ayat ini tak ada pendek lainnya. Saya nak apa aja lainnya. Dulu sahabat dibawa salat tarawih oleh Nabi sampai tengah malam. Mereka bilang, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Tak bisa sambung sampai jam subuh. Awak lewat je 9. Lelain mandang ke imam. Anak siapa tadi dulunya? Oh, kalau kena panggil. Sampai anak namanya yang panjang tu. Sampai kena jen yang panjang mana? Apa sebab khusyuk enggak ada? Kenapa enggak khusyuk? Yakin bahawa solat inilah yang menyelamatkan kita. Tuan-tuan, kalau yakin ibarat melamar ya anak gadis uang, itu kan menyelamatkan sekhusyuk-khusyuk lah ngajong. Kan ya? Kan ya? Cendodak lah. Kalau yakin itu yang menyelamatkan bertemu dengan Allah. Tak tahu tuan-tuan, yang pertama ditanya di akhirat itu apa? Pertama dihisab itu apa? Ya salat. Maka bagi mereka ringan salat. Jelas ya? Itulah makanya Uwais Al-Qarni mengatakan, la'abudannallaha fil ardi kama ta'buduhul malaikatu fis sama. Saya demi Allah akan beribadah kepada Allah di bumi seperti malaikat beribadah kepada Allah di langit. Lihat Allah. Ibadah malaikat tak pernah bosan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, itulah sebabnya Uwais Al-Qarni alun mati Nabi lah disawui dia. Siapa basuh dia mintakan doa. Tengok ya, kan orang tawasul tawasul dengan doanya Uwais, bukan dengan nama besarnya Uwais. Umar radhiyallahu anhu dapat pesan dari Nabi, kalau orang basuh je minta mendoakan orang istighfar. Sahih? Apa nak sabui Nabi? Uwais tu tinggi martabat di sisi Allah, orang minta ke Allah melalui Uwaisnya. Ada? Kan tak ada? Makanya jemaah Walid sampai taubat tu. Sampai taubat, minta langsung ke Allah Ta'ala. Nya selalu alasannya awak kurang banyak dosa. Kan dia? Kurang banyak dosa, minta ndak percaya diri. Ndak beda tuan-tuan. Justru ketika sedang berdosa itulah paling bagus kita memohon kepada Allah langsung. Apa sebab? Nak main cicin duit Allah Ta'ala dah. Wah, ang joleh berdosa, orang suruh orang minta tu. Keri ya. Lah joleh berdosa, tak jom nak dokek ke dana. Sahih? Justru beribadah, berdoa langsung di saat kita berdosa, membuat kita akan mengakui kesalahan kita, membuat kita minta ampunkan dosa kita. Kalau ada tuan-tuan, misal kau tanpa menyamakan Allah di atas itu lagi, ada awak tak belok je nya. Tak tahu orang Ustaz Zulfaris damur, tak tahu orang abang tak jamur, terpaksa awak menghadapinya lah. Ni bulan puasa petang lah, kau ada apa kunyinya ni nya? Sampai ke nya. 2 kau ke ya. Tak ada contoh jalan lain, awak mesti mana minta yang itu. Tak ada tempat minta kecuali itu. Apa kira-kira nak buat? Weh, apa kira-kira buat? Kalau kini telefon dulu kan, kau tak mau aja bisa basuh sewanto kan ya? Bisa basuh. Dijata Allah Ta'ala apa ya basuh? Dah, alhamdulillah. Aikol lah dapat basuh deh cuy. Dia memang terpaksa ngaku dan juga. Dalam hati sana sayang ke cuy. Tapi nak kau dia suasung deh, Ustaz kahwin. Saya dia suasungnya dan deh. Jadi dia kau biasa yang tak mau Allah. Atau sudah itulah dapat mau. Kadang mana nangis lagi lah. Tak pernah orang yang nangis ke tuan-tuan. Minta maaf. Tak pernah. Bini pun tak jurah. Ya Allah. Dan lah kalau ada orang datang ke mana nangis tak maaf. Nya sebelum dahulu banyak orang fitnah. Yang contoh setan, lebih bahaya pada setan ni. Ini ikut lah deh. Lah banyaklah saya berbuang lain. Itu Ustaz dulu tak tahu untuk Ustaz dan nyinya. Kau tak mau aja. Alhamdulillah, alunnya mi datang lah dah maafkan. Yang tak ada. InsyaAllah lah, sahapunah padanya cuma ada di belakang. InsyaAllah dah maafkan saudara. InsyaAllah. Jadi saudara ni. Tapi Allah Ta'ala kan tahu dia kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi justru ketika saat itu
setelah dapat maaf atau apa je acu kau tak dapat dah ngadu ke acu juga kan ya. Jadi Imam Hasan Allah Taala sangat suka dengan hamba itu. Fafirru ilallah. Larilah dari Allah atau kepada Allah? Kepada Allah. Kepada Allah. Datang Amr bin Al-As yang dulu memusuhi Islam dengan segala kemampuan yang dia miliki, pas masuk Islam datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah. Ketika Nabi ditarik tangan, "Dai Isa Rasulullah," dengan syarat. Apa syarat dang? Dosa dia. Dosa dia. Lalu kata Rasulullah SAW, "Alam ta'lam ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah." Islam memutus semua kemusyrikan, semua kejahilian, semua kezaliman yang terjadi sebelumnya. Apa romonya? Kan seorang minta kan? Sah? Makanya seharusnya hamba itu semakin berdosa, semakin cepat dia meminta kepada Allah, dan Allah suka itu. Jelas? Nah, makanya kita tidak memerlukan ketergantungan kepada orang lain. Ya. Kalau ada yang mengatakan mana afdal, kita berdoa sendiri untuk kita atau didoakan oleh orang lain untuk kita? Hah? Mana lebih afdal? Lebih afdal kita berdoa sendiri untuk kita. Yang tahu alasannya tunjuk tangan. Kenapa kita berdoa untuk diri sendiri lebih afdal daripada minta didoakan? Hah? Apa? Iya, kenapa? Keikhlasan. Walai ada ikhlas lah. Wali rumah masa ada ikhlas. Buyanya bukan ada ikhlas. Astagfirullah. Lah ini dia kawan Pak. Ada yang lebih dari itu. Ini masa abunya ke buyaronya, ke masalah dan buya doang dannya. Iya, kalau masalah jole sama, masalah minta langsung sama, minta langsung je kalau tak lang. Ini tak aja wali rumah. Nah, apa sebab kita lebih afdal berdoa daripada orang lain mendoakan kita? Ngaku. Kalau orang mendoakan kita, dia yang beribadah. Sah? Kalau kita yang minta langsung, kita yang beribadah. Tidak pun sesuai yang diminta, diberikan Allah, kita sudah beribadah pada Allah. Sah? Sah? Nampak? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka tidak pun diminta itu dapat, tapi sudah tercatat amal. Tapi Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan kebanyakan ayat dan hadis mengajarkan kita berdoa langsung, bukan minta didoakan. Bukan tak boleh ya, bukan tak boleh. Tapi kan bukan tak boleh, dibolehkan minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Itu disyariatkan. Tapi mana yang lebih afdal? Afdal kita sendiri yang berdoa. Sebab apa? Orang yang berdoa diberikan salah satu dari tiga. Satu, dikabulkan seperti apa yang diminta. Atau Allah elakkan daripadanya musibah sebanding dengan apa kebaikan yang dia minta. Minta piti kan? Sah? Tidak habis piti, tapi dia elakkan dari penyakit yang kalau datang piti itu habis itu dari mobil. Kan ya? Kita tengok nempara sakit orang piti kan? Nempara sakit orang piti kan? Kan ya? Woi. Non ndak piti. Sakit-sakit pon yang lain keneknya. Sudah bang Salemo. Sah? Tapi kalau lah penyakit gula, penyakit pokoknya lah sukit-sukit makanan orang piti. Kalau itu makan jangan banyak piti. Cak zoki banyak. Piti tidak nawul zoki banyak. Uang makan awak manyuak. Uang sampai awak tiba. Uang dapat awak buliah. Selesai. Walaupun tak awak punya. Ikan ya. Bang motor wang awak. Bang motor jual. Walaupun tak sopir awak. Punya uang. Sekian ya. Ada seorang kayu di Jakarta kan. Kayaknya kayu bini pengusaha, pejabat lah ya apa tu kan.
Jadi punya dua pembantu suami isteri. Bini pembantu rumah, inya pembantu di lung. Botol sopir. Berarti ya sambil lama lah, lebih 10 tahun ya Pak Ru kan. Berarti kan elok Pak Ru. Sah? Apa sonang itu apa aja ibu ninya. Nak pergi ke mono aja bisa. Kalau kami payah. Berarti apa nyinya? Apa nong buat sonang numpangnya? Umah gadangnya motor aja. Kan ya, betul Alphard, Lexus dan lain-lainnya motor-motor bermerek kan. Jadi betulnya apa harganya? Motor ke mana kau ada uang makai pada dayan? Woi, mana kau ada uang mau makai motor ke pada dayan ya Pak Roh? Kalau tonton mana kau ada sopir makai pada Pak Roh? Hah? Lah mau ada sopir makai lah. Anto apa ke bandara? Sekan ya, sekali jalan apa? Dua situ. Otonya makai, pulang. Cik sopir makai lah. Sudah itu pergi belanja tu lah bini dah. Bini ya, tak bini apa tu lah. Nah, atau dia tu lah bini apa macam itu juga. Dak pergi, dak pulang inyo makai motor. Kan lah buang makai lah. Iya paknya nya. Siapa boleh minyak? Siapa boleh minyak? Wah punya juga non makai. Sopir. Umar mana mau di Umar bodoh kami. Apa tu semantolah telah di Hong Kong, semantolah di Taiwan, semantolah di Inggris, semantolah apa. Boleh kadang dalam sebulan dia kadang 2 hari seminggunya. Pembantu cai. Jadi duyongnya. Jalan tak banyak punya tapi banyak menikmati. Makan rumah. Mana banyak kalian makan rumah bodoh kami? Mana banyak kalian makan belanja rumah bodoh kami? Banyak pembantu kan? Siapa boleh? Majikan juga. Kulkasnya pakai, AC-nya pakai. Sodo alat rumahnya pakai. Nah jadi cak tak punya tapi le boleh. Kan dia cak tak mana tapi le pakai. Uang sampai awak tiba. Uang dapat awak boleh. Lah, apa je lah. Elok-elok jumpa angin. Mudah-mudahan jadi sebantu apa tu sampai mati. Kau mati apa dapat wasiat misalkan seperti itu. Nah itu. Kalau lo mulainya wali minyak tas, so bawa weh. Ya, apalagi pertama yang di upload dulu. Baik kaum muslimin. Jalan. Apa jalan lo? Apa sampai kamu cerita? Itu tidak. Ini kalau cerita, tuan cerita, apal kaji apal. Masa yakin kita bertemu dengan Allah dan yang akan ditanya ini ibadah ini. Dan Allah terima kecuali yang ikhlas. Yang keempat, yang membuat terasa ringan itu yaitu jangan memikirkan orang. Kalau memikirkan orang semakin payah kita ikhlas. Tapi pikirkanlah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang beramal itu mereka khawatir tidak diterima. Oleh siapa? Oleh manusia? Oleh Allah. Cukuplah kita merisaukan Allah saja. Sebab merisaukan manusia naniko suko nitan banci, niko nemo nitan menolak. Kan ya? Lapue dia akan kami tidak akan bosu seorang pun dicintai oleh semua orang. Sah? Rasul tidak bisa, bahkan Allah Ta'ala sendiri tidak bisa. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, Nabi Isa AS minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah orang mencintai saya semuanya. Apa Allah Ta'ala? Sang dia tidak dapat dong itu kan benkangnya. Musawar sang den aja tidak disukai oleh semua makhluk dia. Kan ada orang benci Allah Ta'ala. Ada orang benci Allah Ta'ala. Bang, ada orang benci Allah Ta'ala. Hah? Indahnya bang. Tu Fir'aun tu benci Allah Ta'ala. Namrud benci Allah Ta'ala. Orang-orang teis benci Allah Ta'ala. Sah? Orang-orang kafir benci sama Allah Ta'ala. Kan dihina Allah Ta'ala gitu. Kok payah manunya enggak? Allah Ta'ala sendiri tidak dicintai oleh semua makhluknya. Bahkan yang mencintainya cat ada aja patuh ini kira. Tak gantinya madado dibuatnya dah.
Kan iya? Kan iya. Ittabi' ma yuha ilaik. Ikuti yang diwahyukan kepadamu. Bukan wala tatabi' ahwa alladzina kafaru. Jangan ikut keinginan orang-orang kafir. Masih banyak kita yang mengklaim cinta pada Allah, mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi, mana lebih bagus beribadah langsung, doa langsung kepada Allah daripada berdoa melalui orang lain atau di orang lain. Lebih baik kita berdoa sendiri. Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Pokoknya asal berdoa untung selalu, tidak ada rugi satupun. Ya, yang ketiga adalah di Allah siapkan pahala yang kita nikmati di akhirat. Kalau simpan permintaan itu di akhirat, itu ada rugi, Pak? Ada rugi? Maka jangan lope uang buntung awak rugi. Kemudian doa orang tolong tahu kita mau doa jalan tu awaknya. Kan alasan tadi tak pada dosa kan? Tu doa taubat dah. Memang berdoa enggak kan macam. Memang Allah berjanji mengabulkan doa saudara dari belakang. Tapi dengan catatan tidak ada penghalang. Awak minta doa nak kiai tapi solat tak murah. Awak minta doa nak kiai judi tetap juga. Pahamnya? Nih nak paham panjang jadi citoro. Doa walaupun Nabi yang berdoa tapi yang didoakan itu tidak berhak menerima di beda Allah Taala. Ada contoh? Ada contoh? Apa? Masya Allah. Abdul Muttalib. Apa salah? Tidak dapat hidayah, sah? Tidak berhak mendapatkannya. Itu tapi tak tahu ada dosa dia. Tak tahu ada dosa? Hah? Iya. Tak ada dosa tak? Contoh tak ada dosa lo uangnya. Dosa nak kena godang syirik. Tapi ada yang lebih contohnya lebih nyata. Ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah untuk istisqa. Apa makna istisqa? Doa minta hujan. Kalau Nabi berdoa mau kabul masa atau makbul? Makbul biasanya atau ditolak? Makbul. Lalu Nabi Musa ikut perintah Allah dikumpulkan 70.000 orang ke lapangan solat istisqa. Pernah tonton tengok orang solat istisqa 70.000? Dekat awak kan? 70 orang apa yang ngumpulnya? 70.000 orang. Berdoa Nabi Musa. Tak turun hujan. Nabi Musa heran. Apa terjadi? Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, Engkau sudah suruh kami berdoa tapi tetap juga tidak turunkan hujan." Jawab Allah SWT ada wahyunya, "Inna fikum rajulan jaharani bil amasi mundu 40 sana. Fa'murhu bal yakhruj min baini azhurikum." Ada di antara kalian itu seorang laki-laki dari 70.000 seorang laki-laki. Bayangkan, telah bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun. Kalau mau beri hujan, suruh dia keluar. Allah. Gara-gara satu orang tidak makbul doa Nabi. Bayangkan. Nampak? Nampak weh? Bagaimana kalau sodo yang doko? Sodo dan buat maksiat. Ini satu orang jadi penghalang. Bukan doa tidak makbul. Allah tak mungkin janji siapa berdoa Allah kabulkan, tapi jangan ada penghalang dikabulkannya doa itu. Apa penghalang? Maksiat. Jelas? Jangan lihat bilang jelas kalau tidak selesai kita. Jelas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan, Bapak Coro Ta'ala, seorang tak sampai alaikat ta'zin wa alainal balagh. Kau mengumumkan, kami yang menyampaikan. Sampailah ke seluruh orang itu. Hai orang yang durhaka pada Allah sejak 40 tahun, karenamu kamu tidak diberikan hujan, maka dengan penuh dengan rasa hormat silahkan meninggalkan lapangan ini. Nah, tolong kalau waktu itu, kalau dia kalau waktu itu, kalau sampai waang nasang tu, kalau dia kalau, apa enggak? Maluan lah, malu dia. Kalau enggak keluar, ini 70.000 orang yang terkendala enggak dapat hujan, menyengsarakan umat kita. Akhirnya daripada pilihan, kalau malu, enggak kalau sengsara.
Akhirnya disitulah Allah memperlihatkan betapa mudahnya dia mengampuni hambanya. Sah? Tapi dengan syarat dia sendiri yang berdoa. Maka dia masukkan kepalanya di antara dua lututnya. Nah, dia nggak nampak doangnya nangis kan? Nangislah dia sejadi-jadinya. Bertobat nasuhahnya. Tobat nasuh. Menyesali semuanya, berazam tak buat lagi dan meninggalkan sejak itu. Subhanallah, turun hujan lebat. Musa heran, belum ada yang keluar tapi sudah turun hujan. Musa bertanya lagi, ya Rabb, ma kharaja min ahad, belum ada keluar, fasaqaitana. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT kepada Nabi Musa, billazi mana'tukumul qatr al-qatar saqaitukum. Orang yang karenanya tadi saya tahan hujan, sekarang karena dia bertobat aku berikan hujan. Masya Allah. Itu apa aja perlu wali-wali tu nak jolir sah, apalagi orang yang sudah mati pula kita harapkan doanya. Ni orang pendosa 1 tahun bertobat, langsung Allah terima. Makanya kita anjurkan yang merasa tidak pede berdoa sama Allah, akan berdoa, sebab waktu itu antum akan menyerahkan diri, minta ampunan dosa. Tidak mungkin awak berkalimat dan minta ampun doa Allah langsung, ya Allah bina bini ampe, tidak akan dibayar. Nyawa dosa kau juga pasti awak bertaubat pada Allah Taala. Oleh sebab itu yang paling utama kita yang berdoa pada Allah SWT walaupun dalam keadaan berdosa, karena Allah suka hambanya yang kembali kepadanya. Jelas? Siapa yang bisa mengulang? Bagaimana supaya ikhlas itu dapat kita lakukan dengan mudah? Pertama, tauhid. Tauhid itulah yang akan membuat orang ikhlas, karena tidak mikirkan. Yang kedua, rindu bertemu Allah rindu tu sana mau jong apa jo deh kan ya. Tak apa nak kalian pergi Malaysia dulu, rindu pulang pergi melamar kan ya, tolok 2 jam saya semalam kan ya bang ya, lupa bang. Dia rindu, dia sampai doa luang. Itu rindu pada Allah. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, tidak mikirkan kecuali Allah dalam amal kita. Sebab pujaan manusia sebentar tidak berguna jurang. Ini ketikanya sayang kawak, sudah itu bagus wala jawab. Kan ya? Lu sanjung-sanjung sudah itu dan makanya ikhlas memikirkan hanya Allah saja, pikirkan pandangan Allah. Yang keempat, sudah ya? Sudah keempat ya kan? Lah, gitulah dulu ya. Yang kelima, ini tidak boleh dilupakan, minta kepada Allah, doa supaya kita diberikan keikhlasan dan tawakal kepadanya. Tanpa taufik dari Allah tidak mudah, maka minta kepadanya. Semoga Allah beri kita keikhlasan dalam berbicara, keikhlasan dalam bekerja, dan keikhlasan dalam meminta. Jelas? Termasuk kalian ketika menuntut ilmu, minta kepada Allah supaya ikhlas. Orang ikhlas dapat 2 gajinya. Gaji di akhirat, gaji di dunia. Di dunia diangkat derajatnya, di akhirat bermanfaat pula. Oleh sebab itu, tidak usah pikirkan jadi apa pun, insya Allah jadi uang. Jadi uang le euro. Baik uang dengan W maupun uang tanpa W. Paham? Uang dengan W jadi uang, awak jadi manusia yang baik, atau jadi uang penghasil PT. Uang tak sekolah dapat macam PT, masa sekolah tak dapat PT. Makanya ketika masuk hadis dulu, banyak yang kritik ambo. Apa dia masuk hadis Ustaz? Payah cik kojonya. Dia nuntut ilmu tak tahu cik kojo doinya kan. Jak kayak dalam kojo. Tak kojo tak ada PT, tak perlu PT, dapat yang ada zoki. Mana pot yang PT tu zoki? Balik cerita pak tadi dia. Ya. Inya membali tapi tidak menikmati. Ikon do membali tapi inya mati. Nampak yang menikmati atau memiliki? Weh, pot yang menikmati atau memiliki?
Tak. Kalau memiliki paniang wator dah. Cuba Haji punya hotel, dapat lolok situ, ndak atau memelihara. Paniang. Dan ulang lihat, nginap di hotel berbintang 5. Atau Haji punya dengan Haji cik lolok situnya. Mana sana? Cik loloknya. Kalau Haji punya paniang BBQ. Pajak lah, gaji karyawan lah, belum lah keluar konsumen lah. Kamu tu menikmati lah. Kan ya? Anda lebih nikmat boleh. Awak tak berpiti tapi lolok situ. Kan ya? Piti tak kalu, awak dapat lolok situ. Mana nak lewat? Mamben piti dapat lolok atau lolok tanpa ngalun piti? Aja dia. Makanya tak lolok piti paling zaki. Makan lama. Uang berpiti dengan diwayun doang mana lama? Tak nak je pahala pada. Iya, kalau hanya masalah makannya lebih lama lah dibayun pada membah bayu. Makanya ada keedah di situ lama makanan tapi bayu tak lama adanya. Kan ya? Kan ya? Tetapi lain lagi. Kan membayar itu kan ada unsur lain lagi kan? Kalau kita niat membayarkan itu untuk sesuatu kesenangan lain, yaitu kesenangan hati dengan berinfak, itu bab lain. Tapi kalau tadi kan bab kan menang mubah piti pun dah bazaki. Apa bab? Bazaki lah. Babu banyak mubah piti tapi tak ambil makan lama rasa. Awak tak berpiti makan lama tahu. Kau kalau makan apa kikil lelai seluar samuran. Agak masin kan lah naik lah dah kan. Padahal piti banyak. Amu tu cakap awak tak piti apa makan apa lama. Syafakallah. Ayo. Setiap makan apa pikir juga target pikir itu kadang layo gitu. Jadi ada bang. Staf ahli menteri waktu itu, staf ahli menteri agama kan. Nak pulang apa bosan? Ayahnya bodoh yanangnya. Ayah semuratnya. Dia dan makan bangkit, dia tak dan makan bangkit jamu bangkit tu dia makan lainnya. Joleh bodohnya. Tapi dia tak masuk ke dah. Kadangnya cerita apa ada kan staf ahli menteri agama dulu kan cerita nyaya setengahnya lain sore itu jawab dibikin mulia tapi jenis sob. Baik dah. Jadi jangan lupa berdoa sama Allah supaya diberikan keikhlasan. Jelas? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.